Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan beberapa permasalahan mengenai deproteksi dalam sintesis senyawa organik. Nah, di sini kami kelompok 3 itu beranggotakan. Yang pertama ada Ermawati dengan NIM 002, yang kedua Husnul Khotimah dengan NIM 039, ada Nurhalisa dengan NIM 052, ada Wisliana dengan NIM 060, Yupita Sri Rizky dengan NIM 071, dan Bella Veronica dengan NIM 095. Nah, kita masuk ke permasalahan pertama, yakni dari permasalahan Ermawati. Silakan Saudara Ermawati memaparkan permasalahannya. Baiklah, saya Ermawati dengan NIM 002. Langsung saja di sini ke permasalahan saya, yaitu apa yang menyebabkan deproteksi atau penghilangan gugus pelindung dapat terjadi, dan apakah bisa reduksi yang digunakan pada deproteksi tersebut selain H3O+. Bagi teman-teman yang ingin mencoba menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Baiklah, saya Nurhalisa NIM 02 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ermawati. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa hal. Nah, diantaranya solvolisis dasar penguraian oleh pelarut, contohnya hidrolisis atau alkoholisis, hidrogenolisis, logam berat, ion fluorid, fotolitik, asam basa, elektrolisis, eliminasi reduktif, beta eliminasi, oksidasi, substitusi nukleofilik, katalis logam transisi, enzim, di mana dengan demikian reduksi untuk melakukan deproteksi tidak harus menggunakan reduksi H3O+, tetapi bisa menggunakan basa atau asam lainnya seperti asam fluorida. Terima kasih. Bagaimana Ermawati? Baiklah, terima kasih pada saudari Nurhalisa. Tapi saya merasa jawaban Nurhalisa kurang lengkap. Apakah ada teman-teman yang ingin mencoba menambahkan jawaban? Dipersilahkan. Baik, saya Bella Veronica mencoba menambahkan jawaban dari Lisa untuk permasalahan Ermawati. Nah, di sini gugus pelindung itu dapat dihilangkan dengan beberapa hal, seperti yang sudah disebutkan oleh Lisa tadi, ada sulfolisis dasar atau penguraian oleh pelarut. Kemudian ada hidrogenolisis logam berat, dan juga fotolitik, elektrolisis, eliminasi reduktif, beta eliminasi, oksidasi, dan juga enzim. Nah, sebagai contohnya itu penghilangan gugus pelindung dapat terjadi karena asam atau basa di mana deproteksinya dilakukan dengan sebuah asam, sehingga gugus pelindung yang melindungi karbonil keton membentuk asetal dapat lepas menjadi karbonil keton kembali. Dan juga reduksi yang digunakan untuk deproteksi tidak hanya H3O+, tapi masih banyak yang lainnya yang bisa digunakan sebagai pereduksi seperti gas H2 dan juga asam fluorida atau HF. Baiklah, terima kasih pada saudari Bella. Jadi dapat saya simpulkan dari jawaban Nurhalisa dan Bella, jadi gugus pelindung itu dapat dihilangkan dengan beberapa hal, yaitu diantaranya solvolisis dasar, solvolisis dasar penguraian oleh pelarut, contohnya hidrolisis, alkohol, hidrogenolisis, logam berat, ion fluorida, fotolitik, asam atau basa, elektrolisis, eliminasi reduktif, beta eliminasi, oksidasi, substitusi, nukleofilik, katalis logam transisi enzim. Dan juga reduksi yang digunakan untuk deproteksi itu tidak hanya H3O+, tetapi masih banyak yang bisa digunakan sebagai pereduksi, seperti gas H2, H2 dan asam fluorida. Demikian permasalahan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Ermawati. Selanjutnya permasalahan Husnul Khotimah dengan NIM 039 permasalahan saya sendiri, di mana permasalahannya yakni dijelaskan pada blog saya bahwasanya pada deproteksi asetal pada gugus keton yang digunakan pada proses reduksi ester itu menggunakan reagen LiAlH4. Nah, lalu apakah fungsi sebenarnya dari reagen LiAlH4 di sini? Nah, dari permasalahan saya di sini, apakah ada yang ingin menanggapi? Baiklah, saya Yupita Sri Rizky akan mencoba menjawab permasalahan dari Husnul Khotimah. Menurut saya, LiH4 LiAIH4 pada reduksi ester tersebut berfungsi sebagai agen produksi tersebut, yang mana pada reagen ini disesuaikan dengan sintesis yang mau kita jalankan, seperti mereduksi keton untuk menghasilkan alkohol primer, maka digunakan reagen LiAIH4. Terima kasih. Bagaimana Saudara Husnu? Baik, terima kasih Saudari Pita. Tapi di sini Pita kurang menjelaskan seberapa pentingnya agen pereduksi dalam proses reduksi ester. Nah, untuk melengkapinya, apakah ada yang ingin menanggapi lagi dari jawaban Saudari Pita? Baik, saya Usiana akan mencoba menambahkan jawaban dari Saudari Yudhita. Nah, sama halnya dengan yang dikatakan Saudari, bahwasanya reagen LiAlH4 ini berfungsi sebagai agen pereduksi, yang mana agen pereduksi di sini secara makna itu diartikan sebagai zat yang mereduksi zat lain dan teroksidasi dalam suatu reaksi itu sendiri. Nah, sehingga reagen LiAlH4 ini pada proses reduksi ester bisa kita lihat pada prosesnya, di mana prosesnya diawali senyawa keton dilindungi terlebih dahulu sebagai asetal. Nah, setelah itu ester di sini direduksi menjadi alkohol primer, dan pada proses inilah reagen LiAlH4 itu berfungsi sebagai untuk menghasilkan alkohol primer. Nah, baru terakhir gugus pelindungnya dihilangkan atau proses deproteksi berlangsung, sehingga proses reduksi ester ini menjadi alkohol dapat berjalan dengan lancar. Jadi begitu Saudari Husnul Khotimah. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudari Wisliana dan Saudari Yudhita. Maka di sini dapat saya simpulkan bahwasanya pada proses deproteksi ini fungsi dari reagen LiAlH4 di sini berfungsi sebagai agen pereduksi. Nah, di mana jika kita jelaskan pada prosesnya bahwasanya diawali dengan senyawa ketonnya itu dilindungi terlebih dahulu sebagai asetal. Nah, setelah itu ester di sini akan direduksi menjadi alkohol primer, dan pada proses inilah reagen LiAlH4 di sini berfungsi untuk menghasilkan alkohol primer. Barulah pada proses deproteksinya itu atau penghilangan gugus pelindungnya itu berlangsung sehingga proses reduksi ester menjadi alkohol di sini dapat berlangsung dengan lancar. Baik, kita lanjutkan ke permasalahan yang selanjutnya. Kepada Nurhalisa disilahkan. Baiklah, di sini selanjutnya itu permasalahan dari saya sendiri dengan NIM 052. Pada tahap deproteksi, senyawa yang digunakan untuk merubah asetal menjadi keton yaitu H3O+. Nah, mengapa H3O+ yang digunakan dan tidak menggunakan air yang diasamkan lainnya? Adakah di antara teman-teman yang bisa menjawab permasalahan yang saya ajukan ini? Saya Ermawati ingin mencoba menjawab permasalahan Nurhalisa. Mengapa harus H3O+ yang digunakan? Karena H3O+ lah yang cocok untuk melepas gugus ketal sehingga membentuk keton sehingga bisa menjadi kembali ke gugus semula atau produk yang diinginkan. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini menurut saya jawaban yang Ermawati berikan itu
kurang tepat dengan permasalahan yang saya ajukan. Apakah ada di antara teman-teman yang bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan permasalahan yang saya ajukan ini? Baiklah, saya sudah Sri Rizky akan menambahkan jawaban dari Ermawati. Menurut saya, karena pada H3O+ ini merupakan senyawa yang tepat untuk direaksikan pada gugus pelindung yakni ketal. Pada tahapan tersebut, OH dari air yang bermuatan negatif menyerang H yang berada di sebelah atom O, sehingga ikatan O di sebelahnya menjadi rangkap dan ikatan O satu lagi akan lepas menjadi bermuatan negatif. Dan selanjutnya O yang negatif tersebut akan mengikat H dari air, sehingga etanodiol akan lepas dan berbentuk gugus keton seperti semula. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ermawati dan Yupita Sri Rizky, di mana di sini dapat saya simpulkan bahwa mengapa H3O+ ini yang digunakan pada diproteksi yang saya gunakan di blog saya. Karena H3O+ ini merupakan senyawa yang tepat untuk mereaksikan pada gugus pelindung yakni asetal. Pada tahap tersebut, OH- dari air yang bermuatan negatif akan menyerang H+ yang berada di sebelah atom O, sehingga ikatan O di sebelahnya menjadi rangkap dan ikatan O satunya lagi akan lepas dan menjadi bermuatan negatif. Dan selanjutnya O yang bermuatan negatif tersebut akan mengikat H dari air sehingga etanadiol akan terlepas dan akan membentuk gugus keton seperti semula dan seperti senyawa yang diinginkan. Terima kasih. Baik, di sini kita lanjut ke permasalahan selanjutnya, yakni permasalahan dari next. Silakan Wisliana. Baiklah, saya Wisliana akan melanjutkan permasalahan saya, yaitu pembatalan perlindungan selektif grup TES di adanya kelompok TBDMS dari silil eten campuran diol dicapai dengan silika MCM41. Diol yang dilindungi berbeda dapat secara selektif dicabut dilindungi dalam hasil tinggi yang serupa, termasuk propagilik dan alkohol jenis alilik. Nah, mengapa demikian? Nah, baik kepada teman-teman di sini, adakah yang ingin membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan saya? Baiklah, saya Bella Veronica mencoba karena kondisi reaksi yang sangat ringan, diol itu yang dilindungi berbeda dapat secara selektif dicabut, dilindungi dalam hasil yang tinggi yang serupa, termasuk propagilik dan alkohol jenis alilik. Bagaimana, Wisliana? Terima kasih atas jawabannya, Saudari Bella. Nah, namun di sini Bella tidak menjelaskan secara detail. Nah, menurut saya jawaban Bella kurang lengkap. Nah, di sini kepada teman-teman, adakah yang ingin melengkapi jawabannya? Baiklah, Wisliana, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Saudari Bella. Nah, menurut saya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kan di sini adanya pembatalan perlindungan selektif dari grup TES, adanya kelompok TBDMS dari silil eter campuran diol itu dicapai dengan silikon MCM41. Nah, hal ini tuh dapat terjadi itu karena adanya kondisi reaksi yang sangat ringan, di mana diol di sini yang dilindungi berbeda dapat secara selektif dicabut dilindungi dalam hasil tinggi yang serupa, nah termasuk propagilik dan alkohol jenis alilik. Nah, perlu dicatat bahwa file penggunaan zeolit ZSM5 dan Y ini terlalu kuat karena dia menggunakan katalis asam sehingga mengakibatkan deproteksi yang tidak selektif. Bagaimana, Wisliana? Baik, terima kasih kepada Saudari Bella dan Husnul Khotimah. Nah, jadi maka dapat disimpulkan yakni pembatalan perlindungan selektif grup TES di adanya kelompok TBDMS dari silil eten campuran diol dicapai dengan silika MCM4. Nah, dikarenakan kondisi reaksi yang sangat ringan, diol yang dilindungi itu berbeda dapat secara selektif dicabut dilindungi dalam hasil tinggi yang serupa, termasuk propagilik dan alkohol jenis alilik. Nah,
penggunaan ZSM5 dan Y itu terlalu kuat. Nah, dia itu menggunakan katalis asam, sehingga mengakibatkan deproteksi yang tidak selektif nantinya. Nah, selanjutnya kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke permasalahan Saudari Bella. Silahkan Bella. Baiklah, di sini mengapa pada saat melakukan deproteksi, suatu gugus pelindung itu paling sering menggunakan asam kuat? Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Bella. Nah, jawaban dari Saudari Bella ini menurut saya mengapa paling sering digunakannya asam kuat itu karena dengan penggunaan asam kuat itu akan mempercepat pelepasan dari gugus pelindung. Nah, hanya itu Bella. Baik, terima kasih kepada Saudari Kusnul. Namun di sini belum menjawab sepenuhnya permasalahan saya. Nah, alasannya itu karena apa seperti itu? Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban Kusnul? Baiklah, di sini saya Nurkalisa akan mencoba menjawab tambahan jawaban dari Kusnul, yaitu penggunaan asam kuat di sini paling sering digunakan karena benar untuk mempercepat pelepasan gugus pelindung, di mana nantinya misalnya deproteksi gugus pelindung asam karboksilat, di mana yaitu dengan adanya asam kuat akan membantu proses protonasi yang terjadi pada gugus pelindung, maksudnya gugus yang dilindungi, sehingga nantinya dapat kembali ke senyawa awalnya. Begitu Bella. Baik, terima kasih kepada Kusnul dan juga Lisa. Dapat saya simpulkan bahwa penggunaan asam kuat di sini artinya sering digunakan untuk mempercepat pelepasan gugus pelindung, di mana nantinya ketika terjadi deproteksi gugus pelindung asam misalnya pada gugus pelindung asam karboksilat, dengan adanya asam kuat ini akan membantu proses yang ada terjadi di dalamnya sehingga dapat kembali ke senyawa yang awal. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Bella. Kita lanjutkan ke permasalahan dari Saudari Yupita Sri Rizky. Silakan Yupita. Baiklah, di sini saya akan membacakan permasalahan saya, yang mana jika sudah dilakukan proteksi, maka harus dilakukan deproteksi. Mengapa hal ini dilakukan? Apabila tidak dilakukan, apakah akan mempengaruhi hasil reaksi yang diharapkan? Adakah yang ingin menjawab? Sumben ini. Nah, baik, di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Yupita. Nah, jadi dikarenakan deproteksinya itu ialah penghilangan gugus pelindung, jadi gugus pelindung yang akan dilakukan reduksi menjadi suatu gugus fungsi yang awal. Nah, begitu Saudari Yupita. Baiklah, mungkin adakah saya kurang puas dengan jawaban Saudari Wis ini. Adakah teman yang ingin menambahkannya? Saya Ermawati ingin menambahkan jawaban dari Saudari Wisiana. Benar yang dikatakan Saudari Wisiana, karena deproteksi itu merupakan penghilang gugus pelindung. Jadi gugus pelindung yang dilakukan reduksi menjadi suatu gugus fungsi awal. Nah, di dalam sintesis organik terdapat suatu istilah yaitu deproteksi. Di mana deproteksi ini merupakan suatu keadaan di mana adanya penghilangan atau reduksi suatu gugus penghilang sehingga berubah menjadi suatu gugus fungsi awal. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ermawati dan Wisliana. Dapat saya simpulkan bahwa mengapa harus ada deproteksi, karena deproteksi adalah penghilang gugus pelindung. Jadi gugus pelindung yang dilakukan reduksi menjadi suatu gugus fungsi awal.
Di dalam sintesis organik terdapat suatu istilah yaitu deproteksi. Deproteksi ini merupakan suatu keadaan di mana adanya penghilang reduksi atau gugus pelindung sehingga berubah menjadi suatu gugus fungsi awal. Seandainya jika tidak ada deproteksi ini, maka produk yang tadinya ada gugus pelindung ini tidak akan bisa lagi kembali menjadi gugus awal gugus awal pembentukan tadi. Maka diperlukanlah deproteksi dalam proteksi ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 3 atas pemaparan permasalahannya. Maka berakhirlah pemaparan dari permasalahan dari kelompok 3. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.